Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa USK tahun 2021 diberhentikan kepengurusannya sejak 17 Maret 2022. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Rektor USK bernomor 1031/UN11/KPT-2022 yang telah ditetapkan pada 17 Maret 2022. Dalam surat itu, disebutkan bahwa alasan pemberhentian tersebut disebabkan karena pengurus MPM sebelumnya tak mengindahkan surat perintah rektor nomor 1020-UN11-KM.03.02/2022. Isi utama surat perintah tersebut memerintahkan MPM untuk menugaskan KPR agar membatalkan SK KPR nomor 041 dan 043 tentang penetapan hasil seleksi administrasi, calon ketua dan wakil ketua BEM serta calon anggota DPM USK 2022. Poin lainnya memerintahkan agar MPM menugaskan KPR membuka kembali pendaftaran untuk calon ketua dan wakil ketua BEM USK tahun 2022. Apa alasan sebenarnya di balik pemberhentian pengurus MPM tersebut? Dan apa penyebab pengurus MPM tak mau menjalankan perintah rektor tersebut? Pertama, kenapa kita memberhentikan MPM? MPM itu tidak mau melaksanakan peraturan rektor. Jadi kita yang ketentuannya bahwa undang-undang kita bahwa yang tertinggi itu adalah keputusan rektor. Apapun kejadian kita berujuk kepada rektor. Rektor nanti akan berujuk kepada menteri. Jadi keputusan tersebut itu harus ada dinaungi oleh peraturan rektor. Jadi mereka itu tidak melaksanakan peraturan tersebut. Penyebab yang utamanya itu kalau dari surat pemberhentiannya karena tidak mengindahkan surat perintah. Nah, sementara surat perintah itu sedang kami proses gitu. Di hari Jumat itu kami jumpa dengan Pak Agusani. Terus kami bilang bahwa pemira ini bakalan kami lanjutkan ketika kami pulang dari Banten. Pulang Mukernas. Nah, di situ udah ada kesepakatan di antara kami bertiga untuk itu. Dan tiba-tiba ketika kami pulang Mukernas sudah ada surat pemberhentian tersebut gitu. Keputusan pemberhentian itu memang resmi sepihak dari rektorat tanpa adanya melibatkan kami, tanpa adanya diskusi dengan kami dan tanpa adanya pemberitahuan oleh kami. Pemberitahuan kepada kami gitu. Dan memang tidak ada surat peringatan sama sekali. Menjawab pernyataan Maisyitah, Agusani menyatakan bahwa Ketua MPM USK 2021, Sofyan secara langsung menyampaikan menolak untuk melaksanakan surat perintah rektor tersebut. Setelah dulu berdiskusi, orang itu yang berangkat. Saya tanyakan, suratnya udah dibuat belum? Saya tanyakan sama si Andri Galota. Kalau ada dia lebih bagus nih ngomongnya, biar jelas persoalannya. Jangan ngomong dia begini, ngomong kita begini. Saya tanyakan, ada. Kalau saya sekarang saya keluarkan, tapi si Sofyannya nggak mau. Si Sofyan jawab nggak mau. Dia bilang, saya tunggu Sofyan. Nah, saya tanya sama Sita, suratnya udah kamu buat nggak? Kalau sudah kamu buat, nanti pulang di Jakarta. Pulang di Jakarta udah lama kali, kalian 6 hari di sana, saya bilang. Enggak bang, kami juga bang. Bawalah surat ini. Si Sofyan jawab nih, orang tuh 1 hari berangkat dijawab ya. Dijawab Sofyan, nggak mau dikeluarkan, intinya nggak mau. Saya tanya pertama waktu dia datang, dia bilang nanti tunggu Sofyan. Kalau Sofyan mau, saya akan tanda tangan. Nah, si Masita nggak tanda tangan. Yang ada tanda tangan si Andri karena sekretaris. Nah. Ihsan Kelda bersedia menjadi pelaksana tugas MPM dengan alasan bahwa Pemira USK 2022 yang seharusnya sudah selesai pada awal tahun tidak berlarut-larut lagi. Ia juga merasa ada beban moral sebagai anggota majelis. Kenapa memutuskan melakukan perintah rektor di saat ketua MPM sebelumnya menolak? Kenapa harus tolak pertanyaannya? Enggak, itu aku ya. Kenapa harus tolak? Ketika MPM sebelumnya menolak, apakah kita juga harus menolak? Pertanyaannya, kenapa harus ditolak? Kalau dijalankan memang kewajibannya harus dijalankan. Karena kan kalau misalkan kita lihat akreditasi kampus pun ada BEM atau Pemira itu demokrasi dalam kampus kan juga sebagai akreditasi kampus juga. Jadi rektorat juga mau mungkin akreditasi kampus itu turun. Kita sebagai mahasiswa juga paham itu. Ini kenapa harus menerima? Ya karena memang kewajiban.
selaku mahasiswa yang baik dan benar ya. Gitu sih. Dan punya beban moral juga selaku anggota majelis. Selaku Ketua KPR 2022, Andika Rahmatillah melihat hal ini sebagai ketidakprofesionalitas MPM dalam melaksanakan tugas, sehingga berimbas pada kerja KPR dalam menyukseskan Pemira. Menurut saya itu ketidakprofesionalitasannya, karena surat perintah itu juga keluar imbas dari surat permohonan dari mereka. Tapi saya tidak tahu apakah itu surat permohonan atau apa bentuknya, tapi surat yang diajukan ke rektorat pasca dikeluarkan surat itu ternyata mereka juga ya nggak ada tindak lanjutnya. Jadi menurut saya itu ya tidak profesional, ya tidak bisa memaksimalkan tugasnya sebagaimana mestinya. Mungkin kawan-kawan juga tahu kendala kenapa kami juga kemarin nggak bisa jalan ke PR-nya, karena ya tidak ada penugasan dari MPM itu sendiri. Namun pasca pergantian MPM ini, MPM yang baru langsung beri perintah penugasan ke kami. Yang pertama untuk pembatalan surat keputusan hasil verifikasi yang baru, dan surat perintah kedua tentang pembukaan kembali pendaftaran. Jadi kami bisa langsung lanjut pemirahan. Dengan bergantinya kepengurusan MPM kepada pelaksana tugas, maka Pemira telah berlangsung sebagaimana yang diperintahkan oleh Rektor. Pembatalan SK KPR nomor 041 dan 043 dan perintah pembukaan kembali pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BEM USK 2022 telah dilaksanakan.